malam pemirsa. Kebakaran menghanguskan pabrik pembuatan plastik di kawasan industri Jababeka, Bekasi. Kebakaran juga melanda gudang kayu dan mebel di Sidoarjo, diduga akibat korsleting listrik. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Pabrik pembuatan plastik di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang ludes terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan merembet ke seluruh gedung pabrik plastik. Petugas damkar Kabupaten Bekasi langsung menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api. Pemadaman dibantu menggunakan 11 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jam 9.39 saya ditelepon sama Satpam PT Usek, Multi Usek Indonesia jam 9.39. Ya kita datang ke sini ternyata api sudah besar. Ya kita coba tangani sampai sekarang masih tahap pendinginan. Sementara penyebab kebakaran pabrik plastik masih diselidiki polisi. Kebakaran hebat Senin sore terjadi di pabrik kayu rotan dan mebel di kawasan Trosobo Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, 3 bangunan di belakang pabrik ludes terbakar. Asap hitam membumbung tinggi di titik kebakaran. 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Saya kurang tahu juga, ini kan saya baru dari luar. Terus datang dari luar itu ada asap ngepul yang hitam itu. Terus saya lari ke sini kan, saya biasa kerja di sini tadi. Biasanya saya lihat lokasi-lokasi yang banyak kerjanya ya di situ itu sama spon. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang ada di bagian instalasi listrik belakang pabrik. Belas orang tewas dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Surabaya, Mojokerto. Sementara korban selamat masih dirawat di sejumlah rumah sakit, sedangkan 2 sopir telah ditangkap polisi. Korban selamat kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya Mojokerto masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Mojokerto. Polresta Mojokerto memastikan total penumpang bus berjumlah 33 orang, dengan rincian korban tewas berjumlah 14 orang, korban luka 19 orang, termasuk 2 orang kru bus. Korban selamat dirawat di rumah sakit yang berbeda. 4 orang korban menjalani perawatan di Rumah Sakit EMA Mojokerto. 9 korban dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo, 2 orang korban dirawat di Rumah Sakit Gatol dan RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. 5 korban selamat lainnya dirawat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Terjadi kecelakaan lalu lintas di KM 712 tadi pagi. kemudian ada rencana untuk terkait olah TKP dan tes urin mungkin kepada kedua sopir ini. Betul. Polisi telah mengamankan sopir bus yakni Adi Ardianto warga Gresik, Jawa Timur. Sopir dalam kondisi baik karena saat kejadian sedang beristirahat dan duduk di kursi paling belakang. Sementara sopir pengganti luka-luka dan bisa berkomunikasi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta menyatakan sopir bus wisata Ardiansyah berpotensi jadi tersangka. Penetapan itu atas dasar kelalaian sopir hingga mengakibatkan korban jiwa. Pemeriksaan terhadap pengemudi bis tersebut karena ada informasi pengemudi bis tersebut mengantuk kemudian menabrak tiang reklame yang menyebabkan korban banyak. Kami sangat menyesalkan hal ini. Kemudian langkah lebih lanjut kami akan menghubungi pihak korban, keluarga korban untuk datang dan mempercepat prosesnya. Kedua sedang
kami juga yang sedang dirawat, kami akan pastikan mereka mendapatkan perawatan dengan baik dari rumah sakit. Lalu yang selanjutnya kami melakukan pengawasan kepada seluruh driver supaya mereka mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, apabila capek ataupun lelah, itu dapat berkomunikasi dengan manajernya supaya sopir atau driver yang tidak siap itu jangan membawa bis, bisa disiapkan nanti driver yang lainnya untuk mencegah hal sebagai berikut. Dan kami pastikan yang bersangkutan juga mengakui sementara memang mengantuk, tapi akan kami dalami. Sementara demikian. Berpotensi jadi tersangka ya? Betul, karena kelalaiannya mengakibatkan. Keluarga membawa pulang 6 jenazah korban kecelakaan bus wisata di Tol Mojokerto, Jawa Timur. Sementara 7 korban tewas lainnya masih dalam proses identifikasi. Enam jenazah korban kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya Mojokerto berhasil diidentifikasi. Keluarga langsung membawa jenazah kerabat mereka ke Kelurahan Benowo, Kota Surabaya untuk dikebumikan. Keenam jenazah masih satu keluarga dan dikenali dari pakaian yang mereka kenakan. Ya, kami berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya karena seluruh korban adalah warga Kota Surabaya, sehingga proses pemulangan kita koordinasikan untuk pengadaan ketersediaan mobil jenazahnya. Ini dari Pemko Surabaya sudah mengirimkan, dan kami pun pemerintah Kota Mojokerto siap untuk membantu apabila mobil ambulan untuk pemulangan ini. Tim Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo hingga kini masih mengidentifikasi 7 jenazah korban lainnya. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Sebanyak 7 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas di Karawang, Jawa Barat. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan guna mengungkap pasti kecelakaan maut itu. Dengan menggunakan alat 3 dimensi laser scanner, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di jalur arteri Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah titik di lokasi pun ditandai petugas. Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab sementara kecelakaan. Sejumlah saksi masih diperiksa dan juga mengumpulkan barang bukti. Nanti dari sini kita akan bisa menentukan laka ini siapa tersangkanya, kemudian hal-hal lain akan kita simpulkan nanti di gelar perkara. Dari video yang direkam oleh warga, sebuah mobil mikrobus yang melaju dari arah Karawang menuju Cikampek tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan hingga melaju ke arah berlawanan. Mikrobus tersebut juga menabrak 4 sepeda motor yang melaju dari arah Cikampek menuju Karawang. Sebanyak 7 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Tiga orang alami luka tusuk akibat tawuran antar pelajar di Medan. Informasinya sesaat lagi.